Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah Akhlak dan Etika dengan materi Kurikulum Semesta. Saya Fahira Maharani dengan NPM 2023 14500-772. Saya Resti Sepi Luciana dengan NPM 2023 14500-791. Saya Muhammad Rifandra dengan NPM 2023 14500-809. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan walaupun keduanya memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Suatu rencana atau program kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam pembelajaran. Sebaliknya, tanpa kurikulum yang jelas, maka sejatinya pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. Proses pendidikan dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan dalam kelas akan berjalan dengan lancar, kondusif, dan interaktif apabila dilandasi dengan kurikulum yang baik dan benar. Pendidikan bisa dijalankan dengan baik ketika kurikulum dapat menjadi penyangga utama dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal. Dengan kurikulum yang mengandung banyak unsur konstruktif, maka akan dapat membuka mindset peserta didik yang progresif dan membangun kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang gagasan-gagasan dan ide-ide yang telah dirumuskan oleh pengembangan kurikulum. Kurikulum itulah yang selanjutnya menjadi pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan demikian, sistem Pembelajaran merupakan pengembangan sistem kurikulum yang digunakan atau sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pada dasarnya merupakan implementasi dari kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan pendidikan pada masing-masing jenjang satuan pendidikan yang pada gilirannya merupakan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Proses pendidikan dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan dalam kelas akan berjalan dengan lancar, kondusif, dan interaktif apabila dilandasi dengan kurikulum yang baik dan benar. Pendidikan bisa dijalankan dengan baik ketika kurikulum yang menjadi penyangga utama dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal. Dengan kurikulum yang mengandung banyak unsur konstruktif, maka akan dapat membuka mindset peserta didik yang progresif dan membangun kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Pengertian kurikulum semesta. Pengertian kurikulum semesta adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada integrasi pengetahuan lintas disiplin ilmu. Dalam kurikulum semesta, pembelajaran tidak terbatas pada satu subjek saja, melainkan mencangkup berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dunia dan hubungan antar bidang ilmu. Ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dunia modern. Kita menyadari bahwa masyarakat umum membutuhkan sumber belajar dan informasi yang jelas dan benar tentang strategi dalam belajar maupun mengajar. Karena baik buruknya kualitas pendidikan tergantung bagaimana cara belajar dan mengajar. Ada banyak strategi pembelajaran yang dikembangkan. Salah satunya adalah strategi pembelajaran kurikulum semesta yang menyenangkan dan termasuk strategi pembelajaran dengan konsep Islam. Tujuan strategi pembelajaran kurikulum semesta yaitu 1. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 3. Mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. 4. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. Dan kelima, memperoleh hasil belajar siswi yang tinggi. Jenis-jenis strategi pembelajaran kurikulum semesta. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh guru. Dalam strategi ini, proses penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Berbeda dengan strategi pembelajaran ekspositori, dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa atau siswi memiliki peranan yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
Hal ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inquiry itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah yang juga bisa digunakan guru saat mengajar di kelas. Sesuai dengan namanya, strategi ini berfokus pada proses penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran afektif. Jenis strategi pembelajaran berikutnya adalah strategi pembelajaran afektif. Strategi ini menekankan pada pembentukan sikap yang positif kepada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Dengan menghadapkan siswa pada situasi tersebut, diharapkan mereka dapat membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dianggapnya baik. Strategi pembelajaran afektif ini sangat cocok diterapkan untuk menggunakan karakter siswa seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama-sama. Apabila ada anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan oleh guru, maka anggota kelompok yang lain bertugas untuk menjelaskannya. Adapun tujuan dari strategi pembelajaran kooperatif ini adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa, memberikan peluang yang sama kepada setiap siswa untuk sukses dalam belajar, dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan mengembangkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, siswa dapat menerapkan materi yang mereka pelajari di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir atau yang ketujuh, strategi pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Implementasi kurikulum semesta dapat mempengaruhi pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan dengan cara menyelenggarakan pendidikan nasional berwawasan global. Kurikulum semesta merupakan gabungan dari 3 kurikulum, yaitu kurikulum pendidikan agama, kurikulum pendidikan umum, dan kurikulum pendidikan khusus. Implementasi kurikulum semesta memungkinkan pendidikan agama Islam untuk berjalan baik dalam konteks global. Kurikulum semesta telah dikembangkan oleh tim pengembangan kurikulum dalam konteks pendidikan agama. Kurikulum semesta telah diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Implementasi ini dilaporkan berjalan baik yang didukung oleh perencanaan yang matang. Dalam konteks pendidikan umum, kurikulum semesta telah diterapkan dalam pembelajaran. Implementasi ini telah dilaporkan berhasil dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam konteks pendidikan khusus, kurikulum semesta telah diterapkan dalam pendidikan. Implementasi ini telah dilaporkan berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam keseluruhan, kurikulum semesta telah mempengaruhi pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan dengan cara menyelenggarakan pendidikan nasional berwawasan global dan meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Selanjutnya ada konsep kurikulum semesta. Menurut Schubert, pandangan tentang kurikulum hingga kini masih sangat beragam. Ia menyebutkan ada 8 pandangan atau pemahaman tentang kurikulum, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kurikulum sebagai isi atau materi pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai sebuah program aktivitas yang direncanakan. Yang ketiga, kurikulum sebagai hasil belajar. Yang keempat, kurikulum sebagai reproduksi budaya. Yang kelima, kurikulum sebagai sesuatu yang dialami siswa. Yang keenam, kurikulum sebagai tugas dan konsep-konsep khusus. Yang ketujuh, kurikulum sebagai sebuah agenda untuk
rekonstruksi sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir, yang ke-8, kurikulum sebagai sesuatu yang harus dijalani oleh siswa. Dalam bukunya, Developing the Curriculum mengemukakan sejumlah pandangan atau pemahaman tentang kurikulum yang dipakai hingga saat ini menurutnya adalah 1. Kurikulum adalah apa yang diajarkan di dalam sekolah. 2. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran. 3. Kurikulum adalah isi materi. 4. Kurikulum adalah suatu program studi atau kajian. 5. Kurikulum adalah sejumlah materi pelajaran. 6. Kurikulum adalah suatu urutan materi pelajaran. 7. Kurikulum adalah sejumlah tujuan yang ingin dicapai. 8. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang dipelajari. 9. Kurikulum adalah segala sesuatu yang dilakukan di dalam sekolah termasuk aktivitas di luar sekolah. 10. Kurikulum adalah apa yang diajarkan baik di dalam dan di luar sekolah yang diarahkan oleh sekolah. 11. Kurikulum adalah segala sesuatu yang direncanakan oleh sekolah. 12. Kurikulum adalah serangkaian pengalaman yang dilakukan oleh siswa di sekolah. 13. Kurikulum adalah apa yang dialami oleh seorang individu siswa sebagai hasil dari sekolah. Dari berbagai pemaknaan tentang kurikulum di atas, menurut Hasan, secara konsepsional kurikulum dapat dilihat pada 4 sudut pandang dimensi lain, yakni yang pertama, kurikulum sebagai ide atau gagasan, yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis, yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan atau proses, yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Konsep kurikulum semesta melibatkan integrasi berbagai kurikulum, menggabungkan kurikulum kebijaksanaan nasional, internasional, dan lokal dengan fokus pada sains dan Quran. Ini bertujuan untuk menciptakan kurikulum terpadu yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dan ajaran dari Quran. Kurikulum ini menekankan pendekatan holistik terhadap pendidikan dengan mengintegrasikan kerangka kerja dan mata pelajaran pendidikan yang berbeda, seperti kurikulum Cambridge, kurikulum nasional, dan kebijakan lokal. Pelaksanaan kurikulum semesta meliputi perencanaan, pengajaran, dan evaluasi proses yang memanfaatkan pendekatan ilmiah dengan kegiatan seperti observasi, integrasi, pengumpulan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah penilaian otentik dan penilaian referensi kriteria dengan sistem kredit untuk mengukur hasil pembelajaran. Kesimpulan dari makalah yang kami buat tentang kurikulum semesta, ada berbagai strategi yang dapat digunakan guru untuk mengembangkan kegiatan belajar yang berbasis kurikulum semesta. Di antaranya strategi pembelajaran ekspositori, inquiry, berbasis masalah, afektif, kooperatif, kontekstual, dan peningkatan kemampuan berpikir. Kemudian, implementasi kurikulum semesta juga dapat mempengaruhi pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan dengan cara menyelenggarakan pendidikan nasional berwawasan global dan meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai bidang pendidikan. Dan konsep kurikulum semesta juga berkaitan dengan pendekatan kurikulum sebagai ide atau gagasan, rencana tertulis, kegiatan atau proses, dan hasil belajar. Selain itu, terdapat berbagai pandangan atau pemahaman tentang kurikulum menurut beberapa ahli. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.